Oke ya, kita kali ini akan bahas mengenai shock ya, dan juga tata laksananya. Oke, nanti kita akan bahas yang pertama tentang fisiologi kardiovaskuler. Jadi overview lagi, biar paham kenapa kok bisa terjadi shock, nanti komponen-komponen yang salah mana aja, cara membedakan diagnosisnya, kita harus tahu basic knowledge-nya dulu. Lalu nanti kita bahas jenis dan mekanisme shock ya, ada hipovolemik, kardiogenik, distributif, dan juga obstruktif. Ya, kita bagi nanti diagnosisnya juga, tata laksana, dan juga monitoring. Oke, kita mulai dari yang pertama fisiologi pengaturan tekanan darah. Yang namanya blood pressure itu kan dipertahankan normalnya 120 mm raksa per 80 mm raksa. Nah, kenapa sih kok harus ada tekanan darah? Kenapa darah itu nggak ngalir aja terserah gitu ya? Kok harus tekanannya dipatok 120 per 80? Kenapa? Karena tekanan darah itu adalah gaya dorong. Ya, secara fisika adalah gaya dorong agar darah itu bisa mencapai sirkulasi yang paling jauh ya dari tubuh sampai kaki sampai kapiler-kapiler seperti itu. Nah, apabila tekanan darah ini kita drop ya meskipun jumlah darahnya cukup, oksigennya cukup, tetapi kalau nggak ada gaya dorong, maka darah itu nggak akan nyampe ke perifer. Makanya begitu penting sekali tekanan darah untuk dijaga. Nah, kenapa kok tekanannya juga 120 per 80? Karena itu tekanan yang paling ideal yang tidak terlalu merusak organ, apabila hipertensi kan malah merusak organ, dan juga tidak terlalu rendah, sehingga darah itu masih dapat disampaikan ke kapiler. Gitu. Nah, blood pressure itu sebenarnya diatur oleh 3 komponen. Yang pertama jantung sebagai pompa, kedua pembuluh darah sebagai pipa-pipa penyalur, dan yang ketiga adalah darah itu sendiri, ya sebagai komponen yang ditransferkan, yang dialirkan seperti itu. Nah, blood pressure secara mekanikal kita bisa jabarkan ya dipengaruhi oleh dua hal, cardiac output dan total peripheral resistance, sehingga rumusnya blood pressure CO dikali TPR. Nah, apa itu cardiac output? Cardiac output adalah jumlah darah yang dipompa oleh jantung dalam waktu 1 menit. Itu namanya cardiac output. Ya, kalau total peripheral resistance itu adalah tahanan di pembuluh darah perifer. Nanti kita bahas belakangan. Kita fokus dari jalur cardiac output dulu. Ya, cardiac output dipengaruhi oleh dua hal ya, yang merupakan komponen dari jantung itu sendiri. Yaitu adalah heart rate dan juga stroke volume. Makanya rumusnya cardiac output adalah heart rate dikali stroke volume. Heart rate adalah frekuensi jantung berdetak dalam waktu 1 menit. Stroke volume adalah jumlah darah yang dipompa oleh jantung dalam sekali kontraksi dalam siklus 1 kali sistolik ya, atau gampangnya sekali muncrat itu berapa mili itu adalah stroke volume. Nanti kalau dikalikan heart rate dalam 1 menit maka dapatnya cardiac output. Nah, heart rate ini dipengaruhi oleh nervus parasimpatis, simpatis ya, dan juga SA node dan lain-lain ya. Nanti kita bahas di belakang karena ada kelainan kardiogenik yang akibat aritmia. Nah, sedangkan stroke volume ya jumlah darah yang dipompa oleh jantung dalam 1 kali kontraksi itu dipengaruhi oleh yang pertama preload. Preload itu adalah jumlah darah yang kembali ke jantung. Nah, kayak gitu. Sebelum dimuncratkan pasti ada pengisian. Nah, ngisinya seberapa banyak itu nanti juga akan mempengaruhi yang dimuncratkan berapa banyak kayak gitu. Nah, preload ini dipengaruhi oleh blood volume. Ya, jelas ya kalau nanti darahnya jumlahnya berkurang karena ada shock dan lain-lain, maka ya jumlah yang dipompa oleh jantung juga semakin sedikit. Nah, dipengaruhi oleh venous return. Jadi blood volume ini mempengaruhi venous return, yaitu seberapa banyak darah yang kembali ke jantung melalui vena. Kita tahu ya darah dari sistemik balik ke jantung itu melalui vena cava superior, vena cava inferior kayak gitu. Nah, ini namanya preload, jumlah darah yang akan dipompa atau yang mengisi jantung sebelum dipompa. Yang kedua dipengaruhi oleh kontraktilitas oleh jantung ya. Kalau jantungnya itu kuat, hipertrofi, kontraktilitasnya bagus, maka stroke volume-nya juga bagus. Tetapi kalau misal jantungnya itu dilatasi, dindingnya tipis, nggak bisa kontraksi, ya maka stroke volume-nya akan menurun seperti itu. Nah, ini diperankan oleh Frank-Starling mechanism ya, dan juga myokard. Kita tahu ya Frank-Starling mechanism, semakin banyak darah itu meregangkan otot-otot dari jantung, maka kontraksinya akan semakin kuat. Nah, jadi kalau isinya banyak, maka kontraksinya semakin kuat. Tapi ingat, ada batasannya. Apabila jantung ini diisi darah berlebihan, mencapai batas regangnya, justru dia nggak akan kuat kontraksi. Nah, itulah heart failure nantinya. Ya. Terus faktor yang ketiga adalah afterload. Afterload ini adalah tahanan katup-katup jantung. Nah, kita fokus pada ventrikel kiri, sebelum dia memompa darah ke aorta kan ada katup aorta. Nah, misal di sana ada stenosis aorta atau mungkin ada penyumbatan yang lainnya, maka kan stroke volume-nya akan menurun kayak gitu. Nah, panah-panah merah, nah ini kan ada yang ungu ada yang merah ya. Panah-panah merah ini berarti meningkatkan. Misal apabila kontraksinya meningkat, maka stroke volume-nya meningkat. Tapi kalau panah ungu ini ku bikin kebalikannya.
Ya, kalau afterload-nya meningkat, ya tahanannya meningkat, misal katupnya aorta tadi stenosis, maka stroke volume-nya akan menurun karena darah kan susah untuk dipompa keluar, jadi muncratnya lebih sedikit, kayak gitu. Nah, kemudian dari jalur total peripheral resistance, yaitu adalah tahanan perifer yang harus dilawan oleh jantung. Nah, ini dipengaruhi oleh diameter dari pembuluh darah, bisa vasokonstriksi, bisa vasodilatasi. Kalau dia itu terlalu sempit, pembuluh darahnya terlalu kecil-kecil semuanya, vasokonstriksi, maka darah ini akan sulit untuk dipompa. Ya. Tetapi apabila sulit untuk dipompa, maka tekanannya akan semakin tinggi. Makanya di sini kuberikan panah yang merah. Nanti apabila pembuluh darah perifer itu makin kecil-kecil gitu ya, makin ada halangan kayak gitu, maka tekanannya makin tinggi kayak gitu. Kecuali nanti kalau sudah diobstruksi total, malah nggak ada aliran. Kita ngomongin yang masih vasokonstriksi, nggak obstruksi total ya. Kebalikannya, kalau vasodilatasi longgar itu malah TPR-nya menurun. Ketika TPR-nya menurun, malah blood pressure-nya turun. Ya ibarat kata kayak jalan gitu loh. Jalan yang tadinya macet, tekanannya kan tinggi tuh. Terus habis itu jalannya dilebarkan. Nah, akhirnya longgar. Ketika dia longgar, tekanannya akan menurun gitu. Nah, vasodilatasi ini kalau dalam batas normal untuk melebarkan pembuluh darah biar alirannya lebih lancar itu it's okay. Tapi kalau vasodilatasinya berlebihan, ya, terlalu lebar, ya, maka tekanannya akan drop. Nah, itu nanti akan mengarah kepada shock. Jadi selama ini tidak berlebihan, vasodilatasi itu menguntungkan. IPR-nya nggak terlalu tinggi, akhirnya orangnya nggak hipertensi, kayak gitu. Tapi kalau dia vasodilatasinya berlebihan, itu yang bermasalah ya karena bisa sepsis, bisa anafilaksis kayak gitu. Akhirnya itu TPR-nya turun, blood pressure-nya turun. Ya itu ya kuncinya ya. Pokok kalau merah di sini meningkatkan, kalau ungu berarti menurunkan kayak gitu. Nah, kita bahas definisi dan klinis dari shock. Shock itu didefinisikan sebagai kondisi perfusi organ dan jaringan perifer yang inadekuat dan dikategorikan berdasarkan etiologi yang mendasarinya, kayak gitu. Nah, jadi ketika blood pressure tadi drop, maka darah nggak akan nyampe ke perifer, perfusinya buruk, kayak gitu. Kalau perfusinya buruk, oksigenasi buruk, maka nanti akan terjadi kerusakan organ. Dibagi jadi hipovolemik, kardiogenik, distributif, dan juga obstruktif. Nah, shock merupakan kondisi yang mengancam jiwa, makanya kita harus segera lakukan resusitasi dengan cepat. Tanda dari shock adalah hipotensi berat, tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm raksa, atau kalau secara kardiogenik sistoliknya 30 mm raksa di bawah baseline. Nah, ini hati-hati. Kalau orang normal tensinya 120, habis itu dia shock kurang dari 90 ya sistoliknya, kita tahu. Tapi yang bahaya adalah pada orang-orang yang hipertensi. Oh, orangnya biasanya tekanan darahnya 180, 190. Kemudian tahu-tahu dia drop menjadi 120. Ketika diperiksa, kita nggak tahu kalau dia awalnya hipertensi, kita ngiranya normal, padahal ternyata dia shock. Jadi memang di konsensus di beberapa guideline itu mengatakan sistoliknya drop 30 mm raksa dari baseline, itu kita sudah kategorikan sebagai shock. Ya, pada orang yang hipertensi hati-hati. Ya, makanya hipertensi itu pun juga tidak boleh diturunkan secara drastis gitu ya. Jadi ada step by step. Kita bahas di lain waktu kalau untuk hipertensi. Atau beberapa jurnal nyebutnya 30% dari systolic baseline. Terus tanda yang lainnya bisa takipneu karena dia akan kekurangan perfusi, oksigenasinya buruk, maka dia berusaha untuk mendapatkan oksigen yang lebih banyak, takipneu. Takikardi ini juga bisa ya, bergantung jenis shocknya sebenarnya. Tapi kalau secara umum memang bisa menjadi takikardi karena berusaha jantung tuh meningkatkan tadi cardiac output-nya dengan meningkatkan heart rate-nya. Nah, kalau heart rate-nya meningkat kan harapannya cardiac output-nya juga meningkat. Nadinya tapi lemah ya karena tekanannya kan rendah. Capillary refill time-nya lebih dari 2 detik. Jadi kalau kita pencet kukunya kan putih tuh. Nah, itu kembali lagi merah lagi itu lebih dari 2 detik. Akralnya dingin, pucat, penurunan urin output ya karena perfusinya itu menurun gitu ya. Tekanan darahnya itu menurun, maka tubuh itu memfokuskan ya aliran darah itu ke otak dan ke paru-paru, utamanya dua organ itu. Sehingga ginjal sedikit diabaikan. Nah, kalau ginjal diabaikan, maka nanti akan terjadi penurunan urin output. Nah, makin lama ginjal itu diabaikan, nggak dapat perfusi juga, ginjalnya bisa rusak. Makanya bisa terjadi acute kidney injury pada pasien-pasien yang shock. Makanya kita harus segera lakukan resusitasi biar tidak multiple organ failure. Lalu penurunan kesadaran juga bisa ya karena kurang oksigenasi dari otak. Nah, di sini ya kalau aku baca dari ATLS gitu ya, itu kita ada yang namanya rule 80 70 60. Apabila kita nggak punya alat ya di lapangan gitu ya, nggak bawa tensimeter kayak gitu, terus ada pasien kita curiga shock, maka kita bisa pakai teknik ini. Kalau selama di arteri radialisnya itu masih teraba, berarti insya Allah sistoliknya masih di atas 80 mm raksa. Ya, kalau itu nggak teraba, pindah ke femoral.
Ya, femoralnya masih teraba berarti masih di atas 70 mm aksa sistoliknya. Kalau femoral udah nggak teraba, coba raba di karotidnya. Nah, kalau karotidnya masih teraba berarti di atas 60. Kalau karotid aja sudah nggak teraba berarti sudah drop di bawah 60 kayak gitu. Nah, ini ya kita bahas jenis dan mekanisme dari shock. Kita pahami dulu ya, tadi kan sudah dibahas tentang blood pressure ya. Jadi yang namanya shock kan blood pressure-nya turun ya, dia ada gangguan perfusi akhirnya. Nah, ini bisa disebabkan yang pertama karena ada gangguan di volume darah. Tadi kan ada 3 komponen ya, jantung, darah itu sendiri, dan juga pipa-pipanya atau pembuluh darah. Ya, yang pertama yang paling sering adalah hypovolemic shock. Yang salah adalah jumlah darahnya. Nah, kalau jumlah darahnya kurang, entah cairannya yang kurang atau sel darahnya yang kurang, akhirnya kan tekanan darahnya pasti rendah ya, preloadnya turun, stroke volume-nya turun, cardiac output turun, blood pressure-nya juga akan turun kayak gitu. Nah, yang kedua adalah salahnya si jantung. Ya, entah jantungnya itu mungkin bradikardi, pompanya terlalu lambat, akhirnya cardiac output menurun bisa. Atau juga masalah di stroke volume, ya. Si jantungnya itu mungkin tachyarrhythmia. Nah, jadi dia stroke volume-nya sedikit. Kenapa kok tachyarrhythmia bisa menyebabkan penurunan stroke volume? Karena fase diastolik dari jantung, kalau kita belajar siklus dari jantung, 2/3 dari siklus jantung itu adalah fase diastolik, fase istirahat. Ya, sedangkan 1/3 sisanya adalah sistolik. Apabila dia tachyarrhythmia, ya dikit-dikit kontraksi, belum terisi penuh kontraksi, belum terisi penuh kontraksi. Nah, akhirnya stroke volume-nya menurun. Nah, itu masalah di jantung juga. Jadi tachyarrhythmia itu bukan serta-merta langsung bisa, oh kalau heart rate-nya naik pasti cardiac output-nya juga tinggi. Belum tentu. Kalau dia gagal diastolik, belum ngisi penuh aja sudah kontraksi karena terlalu cepat ya, detiknya sangat-sangat cepat di atas 150 kali per menit ya, biasanya kita pakai patokan yang sudah sampai gagal diastolik itu di atas 150 kali per menit detiknya, maka stroke volume akan menurun gitu karena belum terisi penuh kontraksi ya, yang dipompa apa, nggak ada, cardiac output turun, blood pressure-nya juga akan turun kayak gitu. Nah, masalah yang ketiga itu kalau kardiogenik ya. Masalah yang ketiga adalah di total peripheral resistance-nya. Tadi sudah aku sebutkan. Apabila dia vasodilatasi berlebihan, ya pipanya melebar berlebihan, maka jantung mau memompa darah sebanyak apapun tetap kerasa longgar. Karena memang pipanya besar. Nah, kita mau meningkatkan cardiac output sebanyak apapun, kalau pipanya besar kan tetap rasanya longgar. Akhirnya TPR-nya turun, blood pressure-nya turun. Nah, ini kalau vasodilatasi berlebihan kayak gitu. Dan yang terakhir adalah obstruktif. Nah, kalau obstruktif itu bisa terjadi di mana saja. Jantungnya ada trombosumbatan, obstruksi. Jantungnya ada cardiac tamponade, nggak bisa kontraksi, obstruksi. Misal di paru-paru ada pulmonary embolism, obstruksi. Atau di perifer ada trombus embolus juga di kaki, di tangan, itu juga obstruksi. Itu bisa bikin shock juga. Kayak gitu ya. Lanjut. Nah, ini ya klasifikasinya ya, hipovolemic ya karena kekurangan volume ya pada intinya, maka dia penyebabnya bisa hemorrhagic, perdarahan, bisa fluid depletion ya, darahnya normal, nggak ada yang bleeding, tetapi dia dehidrasi, diare, nah itu bisa hipovolemic. Yang kedua kardiogenik ya, bisa karena masalah di kontraktilitasnya, myocard infarct, akhirnya nggak kuat ya kontraksinya, atau ada aritmia, bradiaritmia, ataupun tachyarrhythmia, artinya pompanya juga buruk, ataupun heart failure. Kalau distributif, ya karena pipanya melebar, pasti ada reaksi-reaksi inflamasi yang menyebabkan vasodilatasi ya, bisa septik maupun anafilaktik. Nah, ini yang terbaru juga bahwa ada yang namanya neurogenik, di mana apabila ada cedera medula spinalis, kemudian nervus simpatikusnya dia putus gitu ya, maka pembuluh darah itu nggak akan punya tonus ya, otot polos dari pembuluh darah itu akan lemas, relaksasi, akhirnya melebar juga. Ya, pada intinya kalau distributif itu terjadi vasodilatasi yang berlebihan. Kalau obstruktif ya tadi. Nah, ini ya gambaran singkatnya ya penyebab-penyebabnya. Nah, ini sebagai catatan ya, penting untuk mengetahui penyebab shock. Kesalahan diagnosis etiologis yang berujung pada kesalahan tata laksana itu justru memperburuk kondisi pasien. Sebagai contoh, misal ada pasien dia shocknya kardiogenik, ya jantungnya misal terjadi myocard infarct gitu, atau ada aritmia, ya kontraktilitasnya berkurang gitu ya, karena jantungnya sudah melemah gitu. Nah, kita pikirnya itu adalah shock hipovolemik, karena kita berikan cairan. Sudah jantungnya lemes, lemah, klepek-klepek, kalian tambahkan air, nah makin berat beban kerja dari jantung, malah mati pasiennya kayak gitu. Jadi perlu diidentifikasi dulu ini shocknya tipe apa, baru kasih tata laksana. Jadi jangan main asal resusitasi kayak gitu. Nah, maka dari itu kita bahas satu persatu. Yang pertama hipovolemic shock.
Jadi kalau hypovolemic shock biasanya memang di soal atau di kondisi yang nyata kita tahu bahwa ada pencetusnya. Bisa ada perdarahan, bisa karena ada dehidrasi. Makanya kita harus gali, ini pasiennya kenapa? Kok tahu nggak sadar kenapa? Karena kecelakaan, karena ada perdarahan, atau gimana? Atau dia dehidrasi. Nah, yang paling sering adalah hipovolemik yang akibat hemorrhagic, ya, di mana di sini ada perdarahan yang sedang aktif. Nah, ini aku baca dari ACLS, ya, itu kita bisa menggunakan tabel ini secara cepat. Shock hemorrhagic itu dibagi menjadi 4 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, sebelum kita mengklasifikasikan ini, kalau kita yakin dia ada perdarahan, berarti kan kemungkinan shock hemorrhagic ya, dengan kondisi klinis tensinya kurang dari 90 atau turun 30% dari baseline ya, dan lain-lain tadi kita sudah bahas. Kita yakin bahwa ini adalah shock yang hemorrhagic ya, maka harus segera dilakukan initial fluid therapy. Ya, nggak ngurus dia kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 nggak ngurus, penting langsung masuk dulu. Initial fluid terapinya adalah warm isotonic fluid 1000 cc ya kalau pada orang dewasa, kalau anak 20 cc per kilogram berat badan. Ini harus masuk dulu. Ketika sudah masuk, kita pasang IV line, maka kita klasifikasikan. Kelas 1 kita bisa lihat dari klinisnya. Ya, kalau heart rate-nya masih di bawah 100, terus kemudian blood pressure-nya ya turun, misal nggak terlalu parah ya. Beberapa sumber itu menyebutkan kalau pada orang normal tuh ya sekitar 110-an lah ya, atau 10 mm raksa di bawah baseline gitu, itu masih kelas 1. Kemudian respiration rate-nya masih normal, brain output-nya masih di atas 30 mili per jam. Nah, ini berarti dia masih grade 1 ya, dilihat dari klinisnya. Yang enak dilihat sih sebenarnya aku pakai patokannya tuh biasanya pakai heart rate. Kalau heart rate-nya masih belum di atas 100, grade 1. Kalau grade 2 berarti 100 sampai 120, grade 3 120 sampai 140, kalau grade 4 sudah di atas 140. Kayak gitu. Nah, di sini klasifikasi ini digunakan untuk apa sih? Untuk estimated blood loss. Ya, jadi estimasi. Kita kan nggak tahu ya, biasanya kita di IGD nggak tahu ini perdarahannya berapa banyak, berapa mili, seberapa lama juga mengalir yang kita nggak tahu. Makanya kita bisa estimasikan menggunakan persentase ini. Dia grade 1 kira-kira ya 15% lah maksimal. Grade 2 30% ya, total kehilangan darah estimated blood loss-nya. Kalau grade 3 ya maksimal bisa 40%, kalau grade 4 bisa lebih dari 40%. Nah, untuk apa EBL-nya ini? Ya, untuk resusitasi cairan. Jadi, rumusnya resusitasi cairan apabila dia hemorrhagic adalah jumlah cairan dibanding estimated blood loss itu 3:1. Misal dia itu kehilangan 1000 cc, ya maka kita harus berikan 3 kalinya, 3000 cc. Nah, gimana cara ngitungnya? Nanti kita praktek di bawah. Nah, EBV di dewasa, ini ya, for your information. Jadi, estimated blood volume yang normal orang dewasa itu 70 ml per kilogram berat badan. Jadi setiap kilo tubuh kita itu ya setidaknya mengandung 70 mili darah kayak gitu. Jadi ini nanti kita bisa rumuskan total cairan yang kita berikan ya berarti EBV dikali EBL dikali 3. Nah, cairannya harus cairan yang isotonik. Kita pakai yang kristaloid. Nanti ada pertimbangan-pertimbangannya di belakang. Nah, untuk grade 1, grade 2 itu kita pakai kristaloid aja cukup. Biasanya cukup ya. Grade 2 kalau tidak membaik blood pressure-nya mungkin possible untuk diberikan blood product ya, PRC. Nah, tapi kalau grade 3, grade 4 ini mutlak kita harus segera lakukan transfusi gitu ya. Jadi kalau ketemu ada pasien yang hemorrhagic, kok heart rate-nya tinggi banget antara 120, 140 atau lebih dari itu, berarti kita harus siap-siap transfusi kayak gitu. Ya, grade 3 sudah harus transfusi ini grade 3. Grade 4 itu sudah masif transfusion protokol. Di mana di sini kita harus memberikan minimal 6 kantong ya, 6 pack red cell. Kayak gitu itu grade 4 sudah parah soalnya ya, lebih dari 40% ini bahaya banget gitu. Bisa kita pakai estimasi dari persentase ini, kita juga bisa estimasi dari CC-nya langsung. Ya, kalau grade 1 750, grade 2 750 sampai 1500, grade 3 sekian, grade 4 sekian. Cuman ini kan rata-rata untuk berat badan orang normal 70 kg. Kalau orangnya kurus gimana? Kalau orangnya obes gimana? Makanya aku biasanya pakai yang persentase karena ini lebih akurat. Ya, kita menyesuaikan dengan berat badan pasien. Gimana caranya? Yuk kita coba. Pasien 25 tahun mengalami KLL di bawah PIGD dengan open fracture femur dextra. Terdapat active bleeding. Nah, di sini kita yakin ya kalau dia hemorrhagic shock. Tanda vitalnya tekanan darahnya 88/60. Wah, ini berarti sudah lumayan parah ini ya, tekanan darahnya drastis. Kita lihat heart rate-nya. Heart rate-nya 125. Oke, berarti kemungkinan dia masuk di sini. Grade 3. RR-nya 32. Oke, di antara ini juga. Pemeriksaan fisik, akral dingin, CRT 4 detik, estimasi berat badan pasien 70 kg. Nah, di sini berarti kita anggap berat badannya 70 kg. Nanti kalau misal dapat pasien dengan berat badan yang berbeda ya tinggal diganti aja. Tata laksananya gimana? Pertama kita harus masuk dulu warm isotonic fluid 1000 cc.
Ini mutlak ya, harus ya. Entah dia grade berapapun, kita kasih ini dulu. Sambil jalan masuk ya, kemudian kita hitung-hitungan. Karena ini tadi dari klinis dia kemungkinan grade 3, maka estimated blood loss-nya, ya, kira-kira perdarahannya 30 hingga 40%. Nah, kita pakai yang 40%. Loh, kenapa kok dipakai yang maksimal? Karena kita mengantisipasi kemungkinan terburuk. Nah, nanti kalau berlebihan gimana? Pikir belakangan, karena ada proses monitoring. Ya, kita pakai yang terburuk dulu, nggak usah takut berlebihan, karena kita harus monitoring nanti di belakang. Nah, 40% estimated blood loss-nya. Dia berat badannya 70 kg. Ingat rumusnya ya. Kalau misal dia berat badannya 70 kg, berarti kan tiap kilonya 70 mili ya darah itu ya kalau orang normal biasa ya. Nanti ya 70 kg dikali 70 cc. Kira-kira darahnya itu ya yang nggak perdarahan ini ya, jumlah darah total yang seharusnya di tubuh pasien itu 4.900 cc. Nah, dia kehilangan kemungkinan 40%. Berarti 40% kali 4.900 dapatnya 1.960 atau kita bulatkan menjadi 2.000. Nah, kalau dia kekurangan darah atau kehilangan darah 2.000 cc, maka kita harus berikan cairan seberapa banyak? Ya 3 kalinya. 3 kali 2.000 ya berarti 6.000 cc. Kita sudah masukkan 1.000, berarti kita masih punya utang berapa? 5.000. Nah, ini kita pakai apa? Kristaloid, bisa normal salin, ringan laktat, ringan asetat. Nanti pertimbangannya di belakangku jelaskan. Nah, apakah 5.000 sisanya ini langsung masuk semuanya begitu juga? Tidak, kita bagi menjadi 2. Ya, 8 jam pertama kasih setengahnya dari kebutuhan. 8 jam berikutnya dikasih sisanya. Nah, berarti 8 jam pertama kita butuh ngasih berapa? 3.000. Kita sudah masuk 1.000, berarti kita di 8 jam pertama ini kita tinggal menambah 2.000. Jadi pokok totalnya 8 jam pertama kita butuh setengahnya, yaitu 3.000. Nah, di sini yang paling riskan adalah di sini. Makanya kita lihat, tadi kan kita pakai estimasi ya ini ya. Ini nggak ada nilai mutlak, ini estimasi 40%. Nah, takutnya nanti kan berlebihan, maka lakukan monitoring, TTV. Ya, tekanan darahnya gimana? Membaik atau tidak? Kemudian urin outputnya, ini yang penting. Jangan sampai berlebihan ya. Kalau kita memang resusitasinya berlebihan, urin outputnya sudah lebih dari 1 mili per kilogram berat badan per jam, terus kemudian ada tanda-tanda edema ya, misal dia mulai sesak, ada ronki, terus edema di kaki, edema di bagian lainnya lagi. Nah, itu berarti kita sudah berlebihan memberikan cairannya. Stop kayak gitu. Nah, kenapa kok bisa berlebihan ya? Karena memang rumus ini adalah estimasi, bukan nilai pasti kayak gitu. Makanya fungsi dari monitoring ini adalah menjaga apakah resusitasi kita berhasil, di satu sisi juga menjaga agar resusitasi itu tidak berlebihan kayak gitu. Nah, sambil dievaluasi, nanti sisa cairannya diberikan 8 jam berikutnya. Nah, hemoragik grade 3 ini ya, ingat ya, grade 3 membutuhkan transfusi. Nah, ini maka diperiksa darah lengkapnya dulu, hemoglobinnya berapa, untuk kemudian kita menghitung berapa packed red cell yang dibutuhkan. Satu kantong biasanya nambah 1 hemoglobin ya. Biasanya kalau dipakai itu di rumah sakit minimal 10 ya. Habis 10 tuh oke lah, orangnya masih bisa hidup normal. Jadi kalau 8, targetnya 10 ya butuh 2 kantong kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ya, initial fluid resuscitation, kita kasih 1000 cc dulu, nggak mikir dia grade berapapun, pokok masuk dulu. Ini yang penting, biar dia shock-nya segera teratasi. Nah, ini responnya bagaimana, apakah rapid, apakah transient, apakah minimal, atau non-respon. Kalau non-respon, ini kita pikirkan penyebabnya bukan cuma hemoragik, mungkin ada kardiogenik, kayak gitu. Nah, ini jenis-jenis dari cairan isotonik ya, yang kita bisa gunakan. Biasanya kita pakai normal salin, ringan laktat, ataupun ringan asetat. Pertimbangannya gini, kalau normal salin itu nggak boleh diberikan pada pasien-pasien yang kemungkinan gagal ginjal, hipernatremi, nggak bisa eliminasi dari natrium, karena kan dia kandungannya natrium ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau misal nggak ada masalah di ginjalnya, sebelumnya bukan gagal ginjal ya, itu berarti boleh pakai NS. Nah, ringan laktat, ringan asetat, karena dia mengandung laktat dan asetat, biasanya sifatnya asam. Maka dari itu nggak boleh diberikan pada pasien-pasien yang asidosis. Nah, misal pasien ini ada perdarahan, terus kita curiga dia juga punya DM, mungkin dia ketoasidosis diabetikum juga, itu berarti nggak boleh dikasih ringan laktat ataupun ringan asetat. Pilihannya normal salin kayak gitu ya. Kalau yang dextrose ini enggak ya, ini meskipun dia kristaloid ini nggak boleh digunakan untuk resusitasi. Kenapa? Karena dia bisa hiperglikemi malah ya. Jadi tidak direkomendasikan untuk resusitasi cairan gitu. Tapi meskipun dia nggak boleh dilakukan, tapi ini jenis kristaloid juga, tapi nggak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang cardiogenic shock ya. Jadi kalau tadi kan hipovolemi kita tahu ya, ada perdarahan, kemudian ada status dehidrasi, kayak gitu kita bisa pikirkan itu hipovolemik. Nah, sekarang yang kardiogenik ini susah untuk dibedakan dengan yang lainnya.
Karena ini masalahnya jantung di dalam, kita harus periksa yang lebih lengkap. Cuman di sini ada cara ringkasnya ya, biar enak membedakan kardiogenik sama hipovolemik, yaitu dengan fluid challenge ya, untuk membedakan gangguan pompa jantung dengan masalah hipovolemik. Nah, ini sebenarnya guideline utamanya adalah dari ACLS, cuman di sini diadaptasi di lapangan gitu ya, pakai buku ini ya. Akhirnya terbentuk algoritma yang seperti ini ya. Kalau yang di ACLS itu fluid challenge-nya harusnya dievaluasinya pakai ekokardiografi. Cuman kan karena tidak semua fasilitas memiliki ekokardiografi, akhirnya diadaptasi menjadi pemeriksaan klinis gitu ya. Jadi kalau misal ada pasien shock, hipoperfusi, ya kita tahu tanda tanyanya, tetapi kita ragu, wah ini nggak ada perdarahan, nggak ada dehidrasi, apakah ini jantungnya, kita masih ragu, maka lihat nadinya, iramanya juga. Kalau heart rate-nya kurang dari 50 berarti kan bradikardi. Wah, ini berarti shock kardiogenik. Kalau nadinya lebih dari 150 kali per menit, maka lihat iramanya dulu. Kalau iramanya irreguler, nah itu kita harus pikirkan dia kardiogenik. Kalau iramanya reguler, maka masih bisa hipovolemik, masih bisa kardiogenik. Jadi masih ada dua kemungkinan. Iramanya dulu, ya. Kalau misal kita katakanlah di sini dia bradikardi atau takikardi dengan irama yang irreguler, maka masuk ke algoritma taki aritmi atau bradi aritmi. Nanti di belakang gue jelaskan. Nah, karena dia memang kemungkinan kesalahan dari ritmenya. Tapi kalau di sini kita masih ragu atau tidak, ya tidak ada kelainan, berarti dia tidak ada kondisi yang seperti ini, ya, maka kita masuk ke fluid challenge. Nah, fluid challenge-nya kita berikan 2-4 cc per kilogram berat badan dalam 10 menit. Kasih apa? Kristaloid, tetap sama ya. Nah, logikanya gini, kalau misal dia memang shocknya hipovolemik, gitu, maka kita berikan cairan pasti membaik kondisinya. Karena kan dia kekurangan cairan. Kita kasih cairan, ya berarti dia akan naik. Seperti itu. Nah, berarti kalau dia tensinya naik, kemudian nadinya turun, berarti kan jantungnya tidak terlalu susah payah untuk memompa darah. Nah, maka kemungkinan ini shock hipovolemik. Lanjutkan lagi, fluid challenge lagi, tambah lagi. Karena ini kita sudah mengarah kepada yang hipovolemik, maka ya kasih cairan lagi sampai nanti targetnya MAP ya, mean arterial pressure lebih dari 65 mm raksa kayak gitu. Nah, apabila kita berikan cairan kemudian malah tekanan darahnya drop, nadinya yang naik, nah berarti di sini jantungnya itu klepek-klepek ya. Dia sudah rusak jantungnya, kita tambahin cairan ya pasti jantungnya memberontak gitu loh, berusaha untuk memompa lebih kuat lagi. Nah, berarti ini masalah pompa. Gitu simpelnya. Ya, jadi kalau kita fluid challenge, karena darahnya kok makin drop, kok makin memburuk kondisi pasiennya, nah ini berarti jantungnya yang nggak kuat, cardiogenic shock. Yang jadi masalah adalah apabila tensinya tetap, ya, nadinya juga tetap, kok nggak ada perubahan, nggak ada efek, nah, berarti ini masuk ke dalam kondisi inkonklusif, harus diulang. Jadi fluid challenge-nya 2 kali. Satu, kok tetap inkonklusif, diulang lagi. Harusnya ya, kalau diberikan sekian ini, 2 kali ini harusnya sudah ada efek, entah dia efeknya membaik atau efeknya memburuk. Harusnya bisa disimpulkan dari 2 kali free challenge ini. Nah, kalau memang dia masalah hipovolemik ya udah ya, tadi resusitasi cairan sampai MAP 65 ml. Nah, kalau sekarang dia terbukti masalah pompa, ini juga direkomendasikan untuk melihat ECG-nya ya, kira-kira iramanya gimana, terus juga apakah ada kelainan, ada infak, itu tetap harus direkomendasikan. Tetapi dari sini karena kita kejar-kejaran sama waktu, maka langsung kita simpulkan, oh iya ini masalah kardiogenik, maka langsung masuk masalah pompa di sini. Nah, gimana tata laksananya? Kalau tekanan darahnya kurang dari 70 dan sistolik ya ini ya, sistoliknya kurang dari 70, tanda dan gejala shocknya masih ada, langsung masuk norepinefrin. Ya, dosisnya sekian, intravena. Kemudian kalau tensinya 70 sampai 100 mm raksa, ini sistoliknya dan shocknya masih positif, berarti masuknya dopamin. Kalau dia sudah nggak ada gejala shock, maka tetap dikasih dobutamin kayak gitu. Ya, 3 obat ini yang harus diberikan ya, lihat tensinya sambil dievaluasi apakah penyebab gangguan pompanya itu apa, apakah ada infak, apakah ada aritmia yang lainnya, ya maka kita tata laksana etiologinya setelah ini. Ya, yang penting kita selamatkan dulu tensinya, ya karena shock ini kondisi yang mengancam jiwa. Pakai 3 obat ini. Oke. Nah, contoh nih, contoh-contoh. Seorang pasien laki-laki berusia 55 tahun dibawa ke IGD dalam kondisi lemas dan kesadaran somnolen. Pada vital pasiennya rekan darahnya oke drop. Heart rate-nya oke meningkat, respiration rate-nya 24. Pemeriksaan fisik dapatkan CRT lebih dari 2 detik, akal teraba dingin. Oke, dia shock.
Hasil ECG dapatkan sinus takikardi. Wah, ini berarti dia kan bukan takiaritmi, ya. Meskipun dia itu takikardi 119, berarti dia sinus, tapi tetap sinus, jadi bukan aritmia. Nah, estimasi berat badan 70 kg, tata laksananya gimana? Maka dilakukan free challenge. Karena kita ragu, wah ini karena kardiogenik atau hipovolemik, maka free challenge. 2-4 cc per kilogram berat badan. Kalau dikali berat badannya 70 ya 140 sampai 210 cc dalam 10 menit. Jadi bolus ya. Nah, setelah free challenge, kemudian gimana kondisinya? Tekanan darahnya menurun menjadi sistoliknya 60. Tadinya sistolik 80 menjadi 60. Wah, ini berarti jantungnya kelepek-kelepek ini, ya. Heart rate-nya juga malah naik 130. Berarti ini masalah pompa. Nah, kalau masalah pompa, tata laksananya, ya, kita lihat tekanan darah sistolik terakhir berapa? 60. 60 berarti masuk dalam algoritma ini kasih norepinefrin kayak gitu. Jadi, saya membedakan kardiogenik sama hipovolemik. Oke, nah ini tadi tambahan, kalau misal dia itu ada bradiaritmi atau takiaritmi, maka kita pakai algoritma ini. Misal dia di sini ya, ini ada takiaritmia, ya, heart rate-nya lebih dari 150, kemudian ada kondisi gangguan irama, maka masuk di sini. Ya, dia harus kita berikan synchronized cardioversion. Nah, cardioversi itu ada dua tipe. Ada yang dengan obat-obatan, ada yang dengan kelistrikan. Nah, kalau dia menggunakan kelistrikan, kita harus sedasi. Kalau misal biasanya pasien shock memang kesadarannya sudah menurun ya, itu nggak apa-apa. Tapi kita juga harus berikan sedasi kalau misalnya biar nggak nyeri gitu, biar nggak sadar juga. Karena dilakukan kejut listrik itu sangat-sangat sakit gitu. Nah, kita lihat juga evaluasi karena ini kan kita anggap sudah terpasang ECG gitu ya. Nah, kalau dia itu QRS kompleksnya itu adalah neuroreguler, berarti kita kasih 50 sampai 100 joule. Kalau neuro irreguler 120 sampai 200 joule. Kalau bifasik 120 sampai 200 ya. Kalau monofasik 200 ya. Yang bifasik itu lebih rendah joule-nya karena dia dua komponen, dua aksis jadi lebih efektif ya yang bifasik. Kalau weight reguler 100 joule, kalau weight irregular defib ya karena ini sudah ada gangguan yang tidak tersinkronisasi gitu ya. Bedanya kardioversi sama defibrilasi itu adalah sinkronisasi dari iramanya ya. Kalau dia masih iramanya bagus, reguler ataupun nero ya nggak ada bizir QRS kompleks berarti dia harusnya kardioversi pakai ini. Tapi kalau dia irreguler dan juga bizer QRS kompleks ya besar-besar kayak gitu, itu sudah masuk defib. Atau kalau kita nggak punya defibrilator, kita kasih adenosin ya. Adenosin ini juga sebagai ritme kontrol gitu yang menurunkan heart rate-nya itu. Nah, sebenarnya kalau di kardioversi pakai kelistrikan ini pun juga tetap direkomendasikan untuk adenosin juga ya, tetap bisa kalau misal tidak ada perbaikan. Jadi biasanya yang paling enak sih pakai adenosin. Jawaban di soal biasanya adenosin, kalau kayak gitu ya hafalin tentang dosis kardioversi yang kelistrikan joule-joule-nya ini. Nah, kalau itu dia takiaritmia. Kalau bradiaritmi ya, terus menyebabkan hipotensi ya, maka kasih first line-nya adalah atrofin. Dosisnya sekian. Kalau nggak mempan, dopamin. Nggak mempan, epinefrin. Kayak gitu. Nggak mempan, ini harus dirujuk. Kayak gitu ya. Ini dari AHA. Aku ambil dari AHA. Oke, lanjut ya. Itu kardiogenik. Yang ketiga, yaitu adalah distributive shock. Nah, berarti di sini masalahnya ada di apa? Ada di pipa-pipanya, di pembuluh darahnya yang terlalu melebar, vasodilatasi. Kenapa kok bisa? Satu, bisa ada reaksi anafilaksis, reaksi alergi. Kedua, bisa sepsis, inflamasi sistemik. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, akibat anafilaksis. Nah, berarti anafilaksis adalah sebagai reaksi alergi akut dan sistemik yang mengancam jiwa, yang dapat bermanifestasi klinis luas sebagaimana 3 kriteria berikut. Satu, ada kondisi kelainan pada kulit dan mukosa, ya, atau pada paru-paru juga bisa, atau pada gastrointestinal juga bisa ya. Pada intinya reaksi alergi. Kalau pada kulit berarti dia ada bercak-bercak kemerahan ya, karena dia hot flush ya, dia vasodilatasi karena ada reaksi-reaksi alergi. Makanya dia warnanya kemerahan kayak gitu. Kedua itu tadi juga kita harus evaluasi adanya kelainan-kelainan yang konsepnya akut ini tadi, baik di kulit, mukosa, paru-paru ataupun GI tract, itu dipicu oleh adanya paparan alergen, entah makanan, entah sesuatu yang dihirup, atau mungkin obat-obatan yang kita infus atau injeksikan. Nah, jadi setelah kita lakukan tindakan atau ada paparan, kemudian timbul ini, berarti kita curiga anafilaksis. Ya. Dan juga komponen ketiga klinisnya ya pasti blood pressure-nya turun, seperti itu. Nah, terus diapain kalau anafilaksis?
Ya, maka kita pastikan dulu A, B, C, D, E-nya aman. Karena ini kan biasanya kegawat daruratan ketika dia langsung vasodilasi sistemik, dia gaduh, gelisah, bisa trauma juga. Ini kita amankan dulu. Kemudian kita berikan intramuskular adrenalin ya atau epinefrin ya. Di sini dosisnya adalah kalau dewasa sekian, anak-anak sekian kayak gitu. Ini harus kita injeksikan. Maksimal berapa kali? 2 kali ya. 2 kali. Kalau misal nggak merespon berarti dia refraktor. Setelah ini kita jelaskan tentang refraktor. Ini dulu ya. Satu, dia ABCD-nya aman. Kedua, kasih adrenalin. Ya, kalau misal dikasih adrenalin nggak membaik, ya kita harus free challenge. Nah, kita pikirkan, oh ini pembuluh darahnya sudah menyempit kok, sudah tak kasih adrenalin kok, tapi kok tetap shock. Berarti pikirkan, apakah dia juga hipovolemik ataupun kardiogenik? Karena bisa tumpang tindih di sini. Ya, pokok kalau sudah pakai adrenalin kok tetap nggak membaik, free challenge. Nah, ini yang refraktori anafilaksis tadi, apabila dia tidak mempan dengan pemberian 2 kali dosis adrenalin, ya, maka kita harus segera lakukan fluid challenge tadi ya, rapid IV fluid bolus, kemudian sama dilanjutkan adrenalin infus. Nah, kayak gitu. Ya, jadi itu tata laksananya kalau misal anafilaksis nggak mempan. Cuman ya di sini yang pasti kita harus sebelum ini semua ya tadi kelupaan, sebelum semua ini dilakukan ya pasti kita harus hentikan paparan. Kalau misal kita tahu bahwa anafilaksisnya karena mungkin ada obat yang sedang diinfus, ya hentikan infusnya. Kalau mungkin dia kena paparan yang lainnya, ya kita hentikan paparan yang lainnya. Ya, penyebabnya dihentikan dulu. Kemudian dilanjutkan dulu tadi, nggak mempan, maka kita harus berikan cairan dan adrenalinnya infus. Oksigenasi dan lain-lain tetap ya, itu kan protokol utama kayak gitu. Ya, ini untuk yang refraktori. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, selain anafilaktik, itu kan bisa juga sepsis ya, infeksi sistemik, akhirnya juga inflamasi, vasodilatasi, sistemik juga, akhirnya blood pressure-nya drop. Nah, kalau mau evaluasi tentang sepsis, maka kita biasanya kondisi-kondisi di mana pasien itu memang sudah diketahui infeksi sebelumnya, ada demam dan lain-lain. Kalau dulu kita pakai SIRS ya, Systemic Inflammatory Response Score ya, tapi terlalu lama, maka kita sekarang pakainya KISOFA ya, Quick Sequential Organ Failure Assessment. Jadi di sini pokok systolic blood pressure-nya kurang dari 100, respiration rate-nya lebih dari 20, Glasgow Coma Scale-nya kurang dari 14, turunan kesadaran, ini kita klasifikasikan sebagai sepsis dengan kondisi infeksi sebelumnya yang diketahui ya. Kalau orang-orang nggak ada infeksi, tahu-tahu kayak gini kan ya bisa aja intracranial bleeding, bisa aja yang lainnya kan bisa ya. Tapi di sini fokus pada, oh iya orangnya infeksi, misal ada TB atau infeksi apalagi semuanya ya semua infeksi kemudian kok berubah kondisinya menjadi ini, nah berarti ini shock sepsis gitu. Nah diapain? Yang pertama harus langsung diberikan antibiotik ya broad spectrum ya sambil nanti dikultur darahnya kira-kira bakteri yang sensitif apa. Antibiotik yang sensitif apa. Tapi sebelum itu kasih antibiotik spektrum luas. Kemudian yang penting langsung diberikan bolus kristaloid 30 cc per kilogram dalam 3 jam. Harus segera habis. Ini yang penting. Jadi semua sepsis dipukul rata pakai ini. Kalau misal MAP-nya, ya main arterial pressure-nya kurang dari 65 mm, tahu ya cara ngitung MAP ya, 2 kali diastolik ditambah 1 sistolik dibagi 3. Apabila ini kurang dari 65, maka langsung masuk norepinefrin. Nah, ini bedanya dengan yang anafilaktik. Kalau anafilaktik tadi kan pakai epinefrin dulu ya. Kalau ini langsung norepinefrin. Ya, yang anafilaktik tadi epinefrin dulu, kalau nggak mempan baru diganti dengan norepinefrin atau noradrenalin sama kan ya. Tuh, tapi kalau yang sepsis ini langsung dikasih norepinefrin berdasarkan konsensus penelitian yang mempan yang baik untuk sepsis langsung norepinefrin gitu. Nah, kalau ada cardiac dysfunction tambahkan doputamin atau ganti dengan epinefrin karena ini norepinefrin itu jauh lebih berbahaya buat jantung, makanya ganti dengan epinefrin kalau misal ada gangguan jantung kayak gitu. Nah, itu ya. Yang terakhir yaitu adalah obstructive shock. Kalau obstructive shock itu berarti ada gangguan aliran. Yang pertama bisa akibat cardiac tamponade. Kemarin kita sudah bahas ya. Cardiac tamponade itu berarti ada pressure yang berlebihan ya, akibat build up cairan di ruang perikardium. Nah, bisa darah, bisa transudat, bisa eksudat. Yang paling sering sih memang eksudat karena dia ada infeksi perikarditis, kemudian ada akumulasi cairan gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi adanya akumulasi darah karena ada trauma atau ada ruptur dari pembuluh darah arteri koroner, ini akhirnya juga bisa ya, tapi jarang.
Nah, kondisi yang kemudian akhirnya menyebabkan kompresi tekanan itu baru kita sebut sebagai cardiac tamponade. Selama dia itu belum menekan jantung, belum mengkompresi jantung terlalu kuat, maka dia belum tamponade namanya, ya. Nah, gimana cara tahu bahwa dia itu tamponade atau belum? Ya, pasti dia ada shock ya. Kalau dia sudah ada hemodynamic instability, berarti dia sudah shock, berarti kemudian tamponade. Yang kedua, ada kondisi-kondisi tambahan lainnya ya. Yang pertama ada distensi dari vena jugular. Kenapa? Karena kalau jantungnya ini terkompresi, ya kan nggak bisa ngembang, nggak bisa fase diastoliknya dengan baik gitu ya, nggak bisa berjalan dengan baik. Maka darah dari vena cava superior, vena cava inferior mau masuk ke jantung susah. Ya, kalau dia dari vena cava superior mau masuk ke jantung susah, maka dia akan build up, terbendung di bagian atas, bagian kepala. Makanya JVP-nya naik. Kalau di bagian bawah juga bisa sebenarnya ya, bisa terjadi edema, asites, tapi kan itu dalam kondisi yang jauh lebih lama gitu ya. Dan evaluasi dari vena-vena femoral itu kan susah. Makanya kita bisa pakai patokan JVP aja, yang mudah diraba, yang mudah mengindikasikan bahwa ada gangguan tekanan dari jantung, sehingga darah itu susah masuk ke jantung akibat kompresi ini tadi. Yang ketiga ada muffled heart sound. Jadi suara jantungnya terdengar jauh dan seperti di dalam cairan kayak gitu, muffled heart sound. Nah, ini penyebab-penyebabnya ya, bisa baca sendiri. Nah, terus diapain kalau dia memang cardiac tamponade ya? Maka di sini aku pakai algoritma kalau nggak salah di SC ya 2014. Nah, ini memang ranahnya spesialis ya, pembuluh jantung dan pembuluh darah ya, SPJP ya. Tapi kita tahu dulu ya, di sini ada scoring-scoringnya. Yang pertama adalah scoring etiologinya. Kita cari penyebab-penyebabnya. Apakah kondisi-kondisi seperti ini ada, kita scoring. Yang kedua, skor clinical-nya ya, klinisnya gimana scoring ini. Ini memang kalau dihafalin ya banyak ya. Ini nice to know menurutku. Terus kemudian step 3 adalah imaging. Jadi 3 komponen modalitas ya, etiologinya scoring, kemudian klinisnya di scoring, imagingnya di scoring. Nah, kalau jumlahnya itu lebih dari sama dengan 6 ya, maka harus segera di perikardiosentesis. Jadi kita ambil cairannya ya dengan guiding ekokardiografi pastinya. Jadi tidak blind perikardiosentesis gitu enggak, tapi tetap di guide ekokardiografi biar jarum yang kita tusukkan itu enggak mengenai dinding jantung kayak itu. Kita kurangi cairannya. Kalau kurang dari 6 maka bisa ditunda gitu ya. Follow up 12 sampai 48 jam kayak gitu. Sambil nanti dievaluasi tekanan darahnya gimana. Ya kalau misal klinisnya ini tekanan darahnya buruk banget ya biasanya skornya lebih dari 6 harus urgent perikardiosentesis. Itu. Yang kedua ini juga sering juga ya bikin shock yang tipe obstruktif yaitu adalah yang tension pneumothorax itu. Oh ya, sebelum masuk ke tension pneumothorax, aku tekankan lagi ya, ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa cardiac tamponade itu masuk ke dalam cardiogenic shock. Kalau menurutku kurang tepat ya. Kalau aku pakai AH, pakai ESC, ya cardiac tamponade itu masuk ke dalam obstruktif. Kenapa? Kok enggak kardiogenik? Kalau kardiogenik itu masalahnya ada di pompanya. Entah miokardnya melemah, atau mungkin iramanya nggak normal. Tadi kan kita sudah bahas ya tata laksananya. Misal katakanlah kemudian diklasifikasikan menjadi cardiogenic shock. Nah, orang dengan cardiac tamponade kemudian dikasih apa wis? Epinefrin, doputamin, dopamin, nggak mempan. Karena sekuat apapun dia kontraksi, dikasih inotropik positif sebanyak apapun, kalau dia terendam cairan tetap nggak bisa relaksasi. Nah ini loh, kuncinya dari cardiac tamponade adalah kegagalan diastolik. Ketika ada build up cairan di sini, terkompresi, maka jantung ini nggak akan bisa relaksasi dengan maksimal. Kalau nggak rileks, maka diastoliknya gagal. Dia nggak terisi dengan sempurna. Kalau dia tidak terisi dengan sempurna, maka yang dimuncratkan apa? Yang dipompa apa? Nggak ada. Jadi di sini lebih kepada gangguannya obstruktif, ada sumbatan, ada kegagalan dari pengisian jantung. Makanya pemberian dopamin, doputamin, inotropik apapun itu nggak mempan pada yang kardiak tamponade. Harus segera di perikardiosentesis sesuai dengan scoringnya ini tadi. Jadi jangan salah. Begitu juga dengan yang tension pneumothorax. Ya, apabila pneumothorax itu kemudian mengkompresi dari jantung, ya sama, dia menekan. Kalau yang tension ini bukan jantungnya langsung ya, tapi lebih kepada menekan venanya. Kalau venanya ini tertekan, maka aliran darah balik ke jantung susah. Nah, venous return-nya menurun. Nah, kalau nggak ada darah yang balik ke jantung, jantung mau pompa apa? Nggak ada.
Jadi di sini masuk dalam kategori shock obstruktif, gangguan aliran darah dari vena cava masuk ke jantung. Nah, jadi kalau dia ada pneumotoraks, sudah disertai hemodynamic instability, berarti itu sudah tension. Kalau belum, ya, nggak ada gangguan hemodinamik, berarti belum tension. Kayak gitu. Nah, kemudian kondisi-kondisinya apa aja ya? Hampir-hampir sama lah ya. Karena dia bisa mengkompresi vena cavanya juga ada JVP meningkat, itu bisa. Nah, tata laksananya gimana? Ya sudah, karena dia tension, maka kita harus segera rubah menjadi simple pneumothorax. Pakai apa? Needle decompression. Nah, kenapa kok nggak di WSD nanti belakangan? WSD itu kalau misal dia sudah stabil, pemasangannya kan lebih rumit ya. WSD itu selangnya harus difiksasi dan lain-lain itu rumit. Kita butuh yang cepat, maka langsung aja ditusuk. Makanya kita pakai yang pertama adalah needle decompression. Biasanya beberapa guideline merekomendasikan itu di CS2 di mid clavicular line. Jadi di sini. Kenapa kok lebih tinggi daripada letak WSD? Kalau WSD kan biasanya di CS4, CS5 ya, di bagian axillary line, ya mid axillary line. Tapi kenapa kok di sini? Karena posisi inilah yang dianggap sebagai kondisi yang paling aman untuk ditusuk secara buta, ya, secara membabi buta. Karena needle decompression kan kejar-kejaran sama waktu. Pokok ditusuk aja, kan kayak gitu. Nah, ketika pasiennya itu kita baringkan, terus di sini ada udara banyak, udara kan pasti selalu ke atas ya. Nah, makanya kita tusuk di bagian mid clavicular line-nya aman. Dan CS2 karena biasanya kan udara juga posisinya di atas juga. Jadi di bagian apex lah dia udaranya aman. Jadi kita buang. Ketika ini tadi sudah berubah menjadi simple pneumothorax, baru kita pasang WSD untuk terapi yang lebih lama kayak gitu. Nah, yang terakhir ini juga sering juga ya obstruksi shock ya, obstructive shock akibat adanya pulmonary embolism. Jadi apabila ada trombus di kaki gitu ya, deep vein thrombosis, kan bisa lepas ya menjadi embolus. Embolusnya kemudian masuk ke dalam atrium kanan, masuk ke ventrikel kanan, dipompa kemana? Ke paru-paru. Nah, kalau dari bawah ini tadi, vena ini kan makin mendekati jantung kan makin besar. Dia bisa berjalan dengan baik, aman, nggak akan tersumbat. Nah kan, vena mendekati jantung makin besar. Tetapi ketika dia sudah masuk ke dalam ventrikel kanan, dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonal, arteri itu makin jauh dari jantung, makin kecil-kecil. Nah, embolus yang tadinya besar, makin masuk ke arteri-arteri yang kecil-kecil, maka pasti nyangkutnya di paru-paru. Nah, ini tandanya gimana? Berarti dia ada sesak. Ya, dia ada DVT, mungkin kita cari juga ya. Ada inflamasi, ada sumbatan, ada edema di kaki kayak gitu. Nah, kemudian kok diikuti dengan kondisi sesak. Nah, terus kemudian dilakukan ekokardiografi kok eko ataupun CT scan toraks itu kemudian ada filling defect dari arteri pulmonal, nah berarti dia PE gitu. Nah, algoritmanya gimana? Algoritmanya ketika kita curiga dia pasien PE, maka segera dilakukan ekokardiografi ya bedside ya. Di sini TTE transtorakal ekokardiografi. Nah, apabila ada ventricle dysfunction ya, maka kita harus lakukan CTPL ya secepatnya. CT pulmonary angiography untuk memastikan embolusnya di mana saja. Ya, kalau misal ada dari CTPE-nya memang ada sumbatan, ya berarti dia harus segera direperfusi. Sama, hampir mirip kayak infak miokard ya. Tapi kalau nggak ada, maka kita cari kondisi lainnya. Ya, penyebab hemodynamic instability-nya apa, kayak gitu. Nah, ini ya algoritma tata laksananya. Kalau kita memang fix pasti dia mengalami PE, maka lakukan pemberian antikoagulan. Ya, early antikoagulan bersama proses diagnostik tadi. Bisa secara subkutan, ya, low molecular weight heparin atau intravena unfractionated heparin, ya, kayak gitu. Jadi ini antikoagulan dulu, mencegah biar embolusnya nggak semakin besar. Bedakan ya antikoagulan dan trombolitik. Ya, meskipun sama-sama mencegah, sama-sama terapi untuk sumbatan-sumbatan akibat gumpalan darah, tapi mekanismenya beda. Kalau antikoagulan itu mencegah untuk pembentukan koagulasi yang baru, mencegah gumpalan-gumpalan baru, itu antikoagulan. Tapi kalau trombolitik, maka koagulan-koagulan yang sudah terbentuk atau embolus-embolus ataupun trombus yang sudah terbentuk itu dipecah, itu trombolitik, kayak gitu. Ya, kalau dia memang sudah ada hemodynamic instability, ya berarti PE yang menyebabkan obstructive shock, maka harus segera direperfusi. Kita kasih trombolitik, kalau ini nggak mempan, kasih percutaneous pulmonary embolism thrombectomy. Ya, mungkin itu ya. Ini sumber-sumber yang aku pakai, semoga membantu.